Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang bakal diuji dengan apa yang dia ucapkan, dan itulah yang terjadi, yang saya alami. Jadi saya punya salah satu perusahaan dengan produk brand identity, dan qadarullah beberapa bulan terakhir klien yang masuk itu kebanyakan corporate, dan banyak corporate yang berekspektasi lebih daripada yang kita berikan. Katakanlah kemampuan kita memberikan servis ada di angka 100, corporate ini berekspektasi servis yang kita berikan ada di angka 120, 150, bahkan lebih dari angka tersebut. Dan hal inilah yang akhirnya memicu terjadinya komplain. Dan ketika komplain disampaikan ke tim tidak sanggup untuk menghandle komplain ini, dan akhirnya komplain tersebut disampaikan langsung ke saya. Dan banyak klien yang komplain di nomor saya langsung. Dan dari kejadian tersebut, saya banyak mendapatkan masukan, khususnya dari beberapa klien yang lebih senior daripada kami. Dan masukan tersebut, alhamdulillah, yang hari ini merubah mindset kami terkait dalam melayani pelanggan. Dan insya Allah dari pengalaman tersebut ingin saya sharing ke sahabat sekalian bagaimana pengalaman kami dalam menghandling komplain. Yang pertama adalah amanah. Apapun yang kita janjikan kepada customer itu pasti bakal ditagih. Misalkan saya menjanjikan pengerjaannya 7 hari, tapi ternyata pengerjaannya ngaret gitu ya, karena ada kendala, misalkan desainernya sakit, kemudian ada kendala dalam memberikan briefing, dan seterusnya. Nah, tapi kalau saya sudah berjanji 7 hari, maka ya klien akan menagih di hari tersebut. Dan ketika saya tidak bisa menghadirkan apa yang kita janjikan selama 7 hari, maka klien akan komplain. Maka sahabat di sini, sahabat hati-hati dalam memberikan janji kepada customer. Ketika kita memberikan janji, harus disupport dengan sistem yang benar-benar sudah teruji. Jadi dari sistem tersebut kita bisa menghitung persis kapan kita bisa menunaikan janji kita tersebut. Yang kedua adalah kepastian. Jadi tidak ada customer yang dia suka ketidakpastian. Misalkan saya tidak mau memberikan janji, kemudian saya ngomong saya akan berusaha untuk mengerjakan project brand identity ini secepatnya, dan ternyata menurut survei yang saya lakukan, klien itu lebih suka dengan kepastian meskipun lama daripada kita ngomong cepet tapi nggak ada kepastian. Nah, maka sahabat, kita memang perlu, tadi kembali lagi ya, kita perlu menyusun sebuah sistem di mana kita bisa menghitung presisi kapan produk kita bisa diterima oleh klien. Misalkan sahabat punya produk fisik, maka teman-teman bisa memberikan range rata-rata kepastian kapan bisa diterima. Misalkan pengiriman dari katakanlah Jogja menuju Jakarta itu kalau di tracking katakanlah 3 hari, maka kita bisa menginformasikan ke klien menurut sistem kita tracking itu 3 hari sampai, dan kita mengirimkan hari Senin, di pick up Senin siang, maka 3 hari tersebut dihitung mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi kemungkinan di hari Kamis sudah bisa diterima oleh klien. Nah, dengan data tersebut kita bisa memberikan ketenangan. Ya, jadi kita dengan kepastian tersebut, customer akan merasa tenang, merasa tidak gelisah ya dengan produk yang kita janjikan, dan kepastian tersebut memang harus kita berikan. Yang ketiga adalah jemput bola. Jadi kadangkala misalkan tadi ya contohnya pengirimannya kita janjikan hari Kamis sudah diterima, tapi kadangkala ada kendala. Misalkan ekspedisinya terkendala di overload, misalkan ketika kita mengirim di waktu Lebaran biasanya overload. Nah, maka sebenarnya ketika overload itu kita bisa mendapatkan informasi dari pihak ekspedisi kalau ini bakalan overload. Maka ketika misalkan kita sudah berupaya maksimal untuk bisa tepat janji, tapi kenyataannya kita belum bisa menunaikan janji, nah teman-teman jangan nunggu besok hari Kamis, karena besok hari Kamis itu customer itu tahunya kalau produknya sudah diterima. Maka kita bisa jemput bola terlebih dahulu, menginformasikan segera kalau kemungkinan produk dari yang dipesan oleh customer itu bakal mengalami penundaan, atau misalkan hari Kamis belum bisa diterima, kita sampaikan terlebih dahulu kepada customer. Nah, seringkali komplain itu terjadi, kita baru
baru memberitahu ketika itu sudah terjadi. Jadi ketika benar-benar terjadi di hari Kamis, produknya belum diterima, kita baru memberitahu di hari tersebut. Nah, di situ biasanya customer akan jauh lebih sulit untuk menerima dari penjelasan kita. Maka ketika ada indikasi bahwa ada janji kita yang tidak bisa on time kita berikan ke customer, kita bisa menjemput bola, kita beritahukan ke customer terlebih dahulu. Dan biasanya customer ketika kita beritahu, mereka akan jauh lebih menerima. Yang keempat, jangan menyerang balik. Jadi ada kondisi ya ketika kita mendapatkan komplain dan sebenarnya yang benar ada di pihak kita. Katakanlah ini MOU, kemudian yang kita berikan sesuai MOU, tapi ternyata ada klien yang kurang memperhatikan MOU, kemudian meminta di luar dari MOU. Nah, meskipun yang benar kita, sahabat jangan pernah menyerang balik customer kita. Ya, kenapa? Karena posisi customer itu baru marah, baru ingin dimengerti, baru ingin didengarkan. Jadi kondisinya tuh ada di level, katakanlah ada di level panas gitu ya. Jadi jangan sampai api dibalas dengan api. Nah, maka siapapun yang salah, kita sebagai customer service harus bersabar melayani klien atau customer. Nah, kalau bisa sahabat bahkan bisa mencatatnya, meresum. Jadi apa yang dikeluhkan oleh customer kita, kemudian sahabat dengarkan dengan baik, kemudian diresum. Oh baik Bapak, menurut yang Bapak sampaikan tadi keluhannya ada 3. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, dengan seperti itu, dengan menuliskan dari apa yang mereka sampaikan, itu bisa membuat mereka lebih tenang. Kenapa? Karena mereka merasa apa yang disampaikan itu didengarkan dan terfollow up, karena setidaknya sudah kita catat. Kemudian yang kelima adalah memberikan hadiah. Nah, ini nasihat dari salah satu klien kami. Jadi beliau bekerja ya di corporate yang besar, kemudian sudah sering menerima komplainan bahkan yang lebih dahsyat daripada yang kita terima. Nah, beliau memberikan saran, Mas, sebesar apapun amarah dari customer kita, tapi ketika dia diberikan hadiah, maka hatinya pun bisa luluh. Jadi misalkan nih, ini kita melakukan kesalahan. Nah, saran saya, sahabat meminta maaf dan memberikan hadiah sebagai tanda permintaan maaf dari kita. Dan dengan seperti itu biasanya yang tadinya customer itu marah, itu bisa teredam dengan memberikan hadiah. Dimana ini juga ada hadisnya, saling memberikanlah hadiah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Kemudian yang keenam adalah istighfar. Jadi pernah ya kita mendapatkan komplain dari klien dan saat itu tim CRM kami sampai ditelepon berulang-ulang dan dengan nada yang seperti orang memang sedang memarahi seseorang, dan itu berulang kali selama beberapa hari. Dan itu membuat tim CRM kami jadi melamun, dan bahkan kalau saya lihat dari gestur wajahnya, dia nampak seperti menitihkan air mata. Dan ketika saya melihat fenomena tersebut, saya minta tim tersebut untuk beristighfar. Karena cara untuk menata hati adalah dengan cara beristighfar. Ini adalah cara yang menurut kami paling mudah. Dan jangan sentuh chat terlebih dahulu, jangan balas pelanggan terlebih dahulu sebelum hati kita tenang. Sebab kalau hati kita belum tenang, maka di situ akan sulit kita menemukan solusi. Dan dengan beristighfar, insya Allah kita bisa membuat hati kita tenang terlebih dahulu, dan kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk customer kita. Nah, demikian untuk beberapa tips handling komplain yang pernah saya rasakan. Jadi yang di depan sahabat ini bukanlah orang yang sempurna. Ya, saya sering ngomong tentang CS, tentang customer service, tapi saya juga pernah mengalami komplainan dari customer bahkan yang bertubi-tubi. Tapi komplainan tersebut alhamdulillah ya tidak kita hindari, tapi kita hadapi. Ya, meskipun kondisinya sangat berat, saya coba untuk mendengarkan. Nah, dari mendengarkan tersebut alhamdulillah banyak insight yang kita dapatkan, dan semoga apa yang kita sharing hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan sahabat, kalau ingin belajar lebih lanjut, sahabat bisa gabung grup Bani Sharing. Di sini saya biasa sharing setiap hari. Saya sharing terkait dengan artikel, terkait dengan customer service dan customer relationship management, dan juga setiap 1 minggu sekali saya biasanya memberikan live webinar gratis buat member yang ada di grup. Sahabat bisa cek di link deskripsi.